Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal musallin wal muzakkin wal qanitin was sabirin was sadiqin was shaimin wal dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling mewah, nikmat yang paling spesial, nikmat yang tidak bisa diukur dengan materi, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan untuk kita semua dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tauladan dalam ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kisahnya itu hartanya 1.217 kilogram, bukan gram ya, kilogram emas. Kemudian infaknya Rasulullah 1.251 kilogram emas. Jadi kalau berbicara ekonomi, ya Rasulullah tauladan juga. Jangan bilang Rasulullah bukan seorang yang tauladan. Tapi kalau sederhana, iya. Jadi Rasulullah itu orang kaya tapi sederhana. Apalagi istri Rasulullah adalah wanita terkaya namun tetap sederhana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kali ini Khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita ciptakan spirit keberkahan dalam ekonomi. Kita ciptakan spirit keberkahan dalam ekonomi dengan judul menghadapi tantangan ekonomi dengan spirit keberkahan, perspektif Islam di masa kini. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu salah satu faktor utama adalah ekonomi, karena kadal faqru an yakuna kufron. Jadi antara kefakiran itu memang dekat sekali dengan kekafiran. Jadi kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Itu fakta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah kita harus terus bekerja dengan niat mencari keberkahan. Jadi selama kita masih Allah berikan kesempatan, sebetulnya tidak ada kata pensiun.
Mungkin di dunia formal ada istilah pensiun, misalnya di struktural ada 58 tahun, kalau guru PNS 60 tahun, kalau dosen 65 tahun, dosen yang profesor 70 tahun, ada pensiun. Tetapi hakikatnya dalam bekerja tidak ada istilah pensiun. Kita harus terus bekerja, tidak boleh berhenti, meskipun tentu jenis pekerjaannya harus kita pilih-pilih. Jangan lupa seluruh pekerjaan itu targetnya adalah untuk mencari keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair al-ilahi fi syai', bertambahnya kebaikan sesuatu yang diridhoi Allah. Jadi dikatakan berkah itu kalau kita bertambah kebaikan itu. Jadi misalnya dengan harta kita, amal kita nambah. Dengan sehat kita, sholat kita semakin khusyuk. Dengan banyaknya anak kita, syukur kita bertambah. Itulah keberkahan. Jadi bekerja itu adalah untuk mencari keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurinya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Ini oleh sebagian orang dikatakan ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk jalan-jalan, jalan-jalan dan kuliner. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu dalam surat Al-Mulk atau Tabarak. Jadi carilah keberkahan itu, karena seluruhnya ini adalah rezeki dari Allah. Itu bekerja, apalagi udah pensiun misalnya, ya tetap bekerja, tetapi memang nilai dan kualitas serta orientasinya harus betul-betul mencari keberkahan. Ada hadis juga yang mengatakan, ma'akala ahadun ta'aman qat khairum min an ya'kula min amal yadihi. Tidaklah seorang laki-laki memakan makanan lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Jadi memang ini al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Jadi sampai kapanpun jika memungkinkan kita itu tetap bekerja. Meskipun para ahli ekonomi menyebut kerja sekarang itu macam-macam. Itu ya, ada investasi dan lain sebagainya, itu sebetulnya kerja juga. Investasi, terus ada bisnis yang mengerjakan orang lain, itu hakikatnya kerja juga. Jadi carilah dengan bekerja itu keberkahan Allah, keridhaan Allah. Maka dalam misalnya bekerja betul-betul sungguh-sungguh, tanpa bukan mencari pujian atau yang lainnya, tapi mencari keridhaan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, poin yang kedua yang disampaikan adalah jauhi riba dan praktek-praktek ekonomi yang haram. Ini agar ekonomi kita betul-betul berkah, jauhi riba. Meskipun nanti banyak perdebatan, bank itu riba atau tidak, macam-macam pendapatnya. Itu ya, bunga itu riba atau tidak, ada berpendapat riba, ada yang berpendapat bukan. Pokoknya kalau seandainya kita menjauhi riba sesuai dengan keyakinan kita, gitu ya, pasti insya Allah maka itu adalah bagian dari menciptakan ekonomi yang berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba
tinggalkan sisa riba jika kalian adalah seorang yang beriman. Maka ada ayat selanjutnya, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan, ya udah berperanglah dengan Allah dan Rasulnya. Artinya tidak dapat berkah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimun wa la tuzlamun. Kalau seandainya kalian itu bertaubat, maka dari riba itu kalian itu masih dapat, yaitu harta kalian yang pokok. Kalian tidak zalim dan kalian tidak menzalimi. Nah, ini memang sekarang ini kadang-kadang berpendapat tentang riba ini bukan atas dalil keyakinan, tetapi atas praktek yang dilakukan. Itu ya. Jadi kalau seandainya kita meyakini ini riba, wajib jauhi. Karena prakteknya itu macam-macam sekarang. Prakteknya macam-macam. Dan selalu yang namanya riba itu memang merugikan, menyengsarakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa syahidihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, memberi riba, mencatat riba, dan menyaksikan riba. Masya Allah, luar biasa ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, sedekah adalah solusi ekonomi dan spiritual. Nah, ini diantara aspek di dalam Islam yang paling lemah menurut kajian memang di bidang sedekah ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf ini termasuk paling lemah. Laporan Baznas misalnya ya memang masih kurang ya. Mungkin perlu dakwah lebih banyak lagi tentang zakat, infak, sedekah. Yang wajib itu adalah zakat, yang lainnya itu sifatnya sunnah. Misalnya kita cek di laporan-laporan zakat, kalau kita cek memang cukup lemah. Di antara rukun Islam yang 5, justru yang paling tinggi menurut kajian itu adalah puasa. Puasa itu dilakukan oleh 90% umat Islam. 90% umat Islam berpuasa. Yang paling sedikit zakat. Haji lumayan. Haji antrian di Indonesia itu sekitar 5 juta. Salat belum banyak penelitian tentang ini. Meskipun di Jogja pernah juga ada kajian, satu masjid mengkaji 2 RW, ternyata yang tidak sholat itu masih banyak juga, yang tidak bisa sholat dan yang tidak sholat. Nah, ini kalau seandainya zakat ini betul-betul dilaksanakan umat Islam, wah ini solusi yang mungkin dibanding konsep-konsep yang lainnya itu jauh sekali. Di samping berkah juga menyelesaikan masalah-masalah umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang keempat yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah berhemat dan menghindari gaya hidup konsumtif. Itu kalau ingin ekonomi kita berkah. Yang pertama berhemat. Jadi sekarang itu karena medsos kadang-kadang banyak pamer-pamer, disangkanya padahal itu uang sendiri, pamer itu nggak benar. Kenapa? Karena umat Islam diperintahkan untuk berhemat. Kalau berlebihan, ya jangan begitu caranya, disedekahkan. Jadi berhemat, kemudian menghindari gaya hidup konsumtif. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebihan, tidak poya-poya, tidak konsumtif, tidak boros,
dan membelanjakan hartanya tidak kikir, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan ia berada di tengah-tengah. Ini sebetulnya ayat menjelaskan tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman, ya, ibadur rahman. Terus diantaranya ini tentang infak. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzaba jahannama kana ghurama walladzina yaquluna walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini kita sering dengar hamba Allah, hamba Allah. Ini ciri-ciri hamba Allah itu luar biasa banyak. Hamba Allah, hamba Allah. Padahal belum tentu kita ini hamba Allah, baru ngaku-ngaku namanya kita ya. Di antara ciri hamba Allah itu tadi tidak boros, tidak pelit, tidak boros dan tidak pelit, itu hamba Allah dalam hal ekonomi. Dalam hadis Rasulullah dikatakan kulu washrabu wa tasaddaqu fi ghairi sarafin wala maqilatin, makan dan minumlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa penuh dengan kesombongan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ini tantangan ya, ekonomi itu semakin hari mungkin lumayan tantangannya. Oleh karena itu ciptakan ekonomi ini, ciptakan ekonomi yang penuh dengan keberkahan. Dengan cara apa? Tadi yang pertama bekerja untuk niat mencari keberkahan. Yang kedua menjauhi riba dan praktek ekonomi yang haram. Yang ketiga sedekah sebagai solusi ekonomi dan spiritual. Dan yang keempat berhemat dan menghindari gaya hidup konsumtif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bimtisali ma'muratihi wa jitina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatul qurbat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.